dahulu. Silakan Mas Ardi pimpin dalam berdoanya. Baik. Berdoa menurut saya mereka masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu Presensi terlebih dahulu ya. Farwa Faradisa, Ibu. Ulfatul Hasanah, Hadir. Dunia, Hadir. Ardi, Mulia Hasan. Baik, berangkat semua ya. Nah, sebelum memulai sebelum memulai pembelajaran kali ini, pertemuan sebelumnya Ibu membahas mengenai teks apa? Wisata, artikel wisata. Ada apa saja yang Ibu bahas? Pengertian, ciri-ciri, kemudian struktur. Baik, ada 3 yang kita bahas kemarin ya. Yang pertama ada pengertian. Ada yang tahu pengertian itu apa? Pengertian dari artikel wisata itu seperti apa? Baik, Yunia, silahkan. Ya, Iya, Bu. artikel wisata adalah Artikel wisata adalah sebuah karangan yang isinya sebuah informasi dari opini yang menyatakan fakta dari tempat, kebiasaan, dan makanan, Bu. baik. Berarti pengertian artikel wisata itu adalah teks atau karangan yang berisi informasi sesuai dengan fakta. Selanjutnya ada yang namanya ciri-ciri nih. Ada yang masih ingat ciri-ciri artikel wisata itu apa saja? Ada yang masih ingat? Ada berapa ya? 4? Saya, Bu. Baik, silakan Farwa Faradisa. Ada ringkas, kemudian jelas, kemudian faktual, dan informatif. Baik, disingkat apa Mbak? Disingkatnya itu rejoifying. Baik, Rejevayan. Selanjutnya nih ada yang namanya struktur. Struktur artikel wisata. Ada apa saja? Saya, Bu. Baik, Farma lagi. Siapa nih? Farma sudah berarti lupa, silakan. Ada pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan kembali. Ada berapa Mbak? Ada 3. Baik, ada 3 ya. Di sini ada pengertian, kemudian ciri dan struktur. Dan selanjutnya nih, Ibu lanjutkan materi selanjutnya. Ada yang namanya langkah-langkah. Langkah-langkah menulis artikel wisata. Yang pertama ada pengamatan. Pengamatan itu apa sih? Mengamati wisata di sekitar kalian. Yang kemarin sudah Ibu tugaskan ya, apakah sudah dilaksanakan pengamatannya? Sudah semua baik. Kemudian ada yang namanya tema. Tema ini adalah topik yang akan dibahas dalam artikel wisata. Kemudian ada yang namanya judul. Menentukan judul yang menarik. Kenapa menarik? Ada yang tahu? Agar membaca, saya agar membaca itu tertarik untuk membaca artikel tersebut, Ibu. Baik, betul sekali ya. Kemudian ada yang namanya ide. Ide atau gagasan yang akan ditulis dalam kerangkanya. Selanjutnya ada yang namanya kerangka artikel wisata. Dan sebelum menulis kita bukan diwajibkan sebenarnya, kita dianjurkan untuk menulis kerangka agar memudahkan dalam menulis sebuah artikel wisata secara utuh. Kemudian menulis artikel wisata secara utuh dari kerangka yang sudah kita buat. Nah, baik, sudah ya. Nah, karena materinya sampai langkah-langkah, Ibu ada yang namanya contoh penulisan atau format dalam menulis artikel wisata. Nanti kalian bisa dilihat, dicermati
bagaimana sih format penulisannya, bagaimana sih isinya itu seperti apa sih, itu ya. Kemudian Ibu membagi, baik Mbak, silakan. Ibu membagi kelompok yang beranggotakan 2 orang saja untuk berdiskusi, boleh di depan atau samping-sampingnya ya. Dan sebelum itu, Ibu ada yang namanya video mengenai artikel wisata bisa kalian amati. Apa saja sih wisata itu? Sudah ya. Nah, ada yang tahu itu di mana? Pemalang. Tadi namanya apa? Taman? Taman Langit. Baik, betul sekali di Pemalang. Ada yang pernah ke sana? Belum. Kapan-kapan kita ke sana? Baru? Mau. Iya, baik. Sepeda boleh naik. Apapun itu yang penting sampai. Kemudian silakan untuk berdiskusi ya mengenai artikel dari pengamatan yang kalian buat. Silakan. Ibu beri waktu kalian 30 menit. Cukup? Cukup, Bu. Ditulis di mana ya, Ibu? Bisa di kertas kosong. Sudah sembarangan, Mas. Sanggup? Iya. Sudah selesai? Sudah. Oh, iya, Bu. Belum semuanya, maksudnya aku masih dikit. Baik, sudah, Bu. Sudah. Belum, Bu, masih ditulis, Bu. Baik, 1 menit lagi ya. Sudah ya? Sudah, Ibu. Ada yang berani untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Baik, Ulfa, silakan. Baik teman-teman, di sini saya menerangkan tentang Coba Pinggir. Pantai Coba Pinggir adalah salah satu tempat wisata yang ada di Desa Nyamplung Sari, Kecamatan Tarkam, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Terdapat deretan pohon cemara yang merimbun di sepanjang pantai. Namun pepohonan ini membuat suasana jadi lebih teduh dan dingin. Kita dapat melihat debur ombak yang tenang. Dan beberapa fasilitas mumpuni lainnya. Biaya harga tiket masuk sebesar 2.500 pada hari biasa dan 5.000 pada hari libur. Harga yang cukup ramah di kantong karena objek wisata ini tak dibatasi durasi. Pengunjung yang membawa motor dikenakan biaya parkir sebesar Rp2.000. Adapun para pengendara motor dikenakan tarif Rp3.000. Baik. Nah, dari presentasi Ulfa, apakah setuju dengan artikel yang dibuat Ulfa? Apa ada sanggahan lain atau saran lain? Baik, Ya, Adi, ya. silakan. Ya, disanggakan. Tadi ada yang belum sesuai, Bu. Tempatnya kan bagian judul kurang kurang tepat. Harusnya ada sedikit informasi yang dicantumkan. Jangan hanya nama wasiatnya saja. Sebagai contoh,
keindahan pantai Joko Tingkir di Pentalukan Pemalang seperti itu. Apakah Ulfa setuju dengan pendapat Adi? Setuju Bu. Setuju, baik. Tepuk tangan buat yang berani maju. Silakan Mbak Ulfa. Nah, berarti semua sudah paham ya bagaimana sih kekurangannya dalam menulis artikel wisata itu sendiri. Baik, sudah Bu. Ada yang belum paham atau ada pertanyaan lain mengenai artikel wisata? Tidak Bu. Baik, selamat silakan. Mengapa dalam artikel wisata harus ada pengamatan ya Bu? Harus ada pengamatan. Baik, Ibu jelaskan dalam sedikit gambaran upaya. Ibu izin ke kamar mandi sebentar ya Bu. Ya, silakan. Sampai di sini Ibu ada gambaran mengenai kenapa sih harus ada pengamatan? Jawabannya, apakah harus ada pengamatan? Ibu jawab sebenarnya tidak. Namun jika adanya pengamatan itu menambah informasi dalam menulis sebuah artikel wisata. Nah, Ibu ibaratkan sebagai rumah ada yang namanya fondasi. Jika rumah tidak ada fondasi, apakah bisa dibangun? Bisa, baik sekali bisa. Namun apakah kokoh? Apakah kuat? Tidak. Nah, sama halnya dengan sebuah pengamatan yang dilakukan dalam menulis artikel wisata. Pengamatan adalah fondasi awal dalam kalian menulis sebuah artikel wisata. Baik. Jadi pengamatan tidak harus dilakukan, namun sebagai penunjang kita dalam mencari informasi untuk menulis artikel wisata. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu. Berarti seperti observasi ya Bu. Iya, sama saja seperti observasi. Nah, tadi yang sudah maju silakan ambil hadiah kalian. Siapa saja tadi yang sudah berani mempresentasikan? Ulfa, silakan. Kemudian dirinya sudah menjawab kemudian soal masalah tadi. Kemudian saya sudah bertanya sudah menjawab masih mungkin Adi sudah menyarankan artikel untuk Ulfa ya. Nah, karena sudah selesai semua di materi mengenai artikel wisata, nanti kalian bisa memperbaiki artikel wisatanya, kemudian kalian tempel di baris sederhana yang Ibu buat seperti ini ya. Kalian bisa ditempel dan dipin sebagai hasil penugasan kalian. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau bertanya, dari pembelajaran kita mengenai langkah-langkah menulis sebuah artikel wisata, apakah langkah-langkah tersebut harus ditulis urut dan sesuai? Ya, harus dulu ya, harus baik. Baik, kita semua hebat semua, Ibu bangga. Nah, karena jam Ibu sudah habis nih, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari mengenai novel. Apa itu novel dan bagaimana sih